semuanya, kenalin, saya Intan Hasifah. Teman-teman bisa panggil saya Intan. Di sini saya bersama 3 rekan saya. Yang pertama Iranti Febiana, yang kedua Irawan Dwi Anggara, dan yang terakhir Mary Suryani. Kami dari kelompok 6 kelas kepribadian dan penampilan. Di video kali ini kami akan membahas tentang pentingnya visi dan misi untuk masa depan. Selamat menonton. Pada zaman sekarang ini banyak sekali anak muda Indonesia yang belum memiliki visi dan misi dalam hidupnya, terutama anak muda yang terdapat di desa. Bahkan kaum terpelajar seperti mahasiswa saja belum memiliki visi dan misi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya visi dan misi, atau bisa juga karena kurangnya kesadaran dari masing-masing individu tersebut. Kesadaran akan pentingnya visi dan misi oleh anak muda Indonesia itu lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menunjukkan perbedaan antara anak muda Indonesia dengan anak muda di negara lain. Anak muda di luar negeri yang telah memiliki visi dan misi yang jelas terhadap hidupnya memiliki semangat hidup yang hebat, mempunyai growth mindset yang tinggi, serta belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk membuat populasi anak muda Indonesia yang telah memiliki visi dan misi dalam hidupnya semakin banyak, kami mengadakan sosialisasi terhadap pentingnya visi dan misi dalam hidup guna untuk membuat anak-anak Indonesia terinspirasi untuk memiliki visi dan misi yang jelas dalam hidupnya. Selanjutnya adalah pengertian visi dan misi. Visi sendiri adalah suatu tujuan yang ingin kita capai, sedangkan misi adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan agar bisa mewujudkan visi kita. Perbedaan visi dan misi sendiri adalah jika visi adalah gambaran atas suatu yang kita ingin capai, maka misi adalah langkah-langkah kita untuk mencapainya. Tipe visi sendiri ada 2, yang pertama adalah jangka pendek dan yang kedua ada jangka panjang. Adapun alasan pentingnya visi dan misi dalam hidup, yang pertama yaitu mengerti apa yang harus dilakukan setiap hari. Visi besar akan membawa seseorang pada pemahaman yang dalam mengenai kegiatan yang dilakukan kesehariannya. Orang yang memiliki visi mampu mengatur waktu bekerja, belajar, istirahat secara proporsional. Bekerja dan berkarya lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki visi. Waktu justru dihabiskan untuk memperdalam sesuatu untuk mendukung produktivitasnya. Yang kedua yaitu serius dalam memenuhi kewajiban dalam hal apapun. Visi yang besar akan membuat kita betah dalam keseriusan, terutama dalam hal kewajiban. Kewajiban yang di sini dimaksud adalah kewajiban yang kita bebankan pada diri sendiri untuk mewujudkan visi yang besar. Tak peduli betapa besarnya rintangan, kita harus tetap maju dan mencari jalan keluar ketika bertemu problema. Yang ketiga yaitu mudah untuk bangkit. Tidak semua orang mudah untuk bangkit ketika mengalami kegagalan. Berbeda dengan orang yang memiliki visi dan misi yang besar. Orang yang memiliki visi dan misi yang besar mudah untuk bangkit dari kegagalan dan tidak menghabiskan waktu untuk bersedih dan menyalahkan orang lain. Karena orang yang memiliki visi dan misi yang besar berpikir bahwa sesuatu yang diinginkannya sudah menanti dan membuat kaki, tangan, hati ingin mewujudkannya segera mungkin. Yang keempat yaitu siap menghadapi ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan akan selalu ada di mana-mana. Dengan visi yang besar, kita dapat menaklukkan ketidaknyamanan demi melanjutkan langkah selanjutnya. Yang terakhir yaitu menumbuhkan karakter positif. Kita harus memiliki visi dan misi dalam hidup kita. Hal tersebut karena visi dan misi akan menumbuhkan karakter positif pada diri kita. Tunas-tunas karakter positif akan tumbuh seiring dengan upaya yang kita lakukan untuk mewujudkan visi besar kita. Sebelum kita menentukan visi dan misi dalam hidup kita, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu diri kita. Untuk mengenali diri kita dapat menggunakan analisis SWOT yang meliputi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, threats atau ancaman. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, serta peluang dan ancaman kita. Setelah kita mengetahui apa kelebihan atau strength kita mengetahui kelemahan atau weaknesses kita mengetahui opportunities atau peluang diri kita, dan kita mengetahui apa threats atau ancaman dari diri kita, maka selanjutnya kita dapat membuat visi dan misi untuk kedepannya. Kita ambil salah satu contoh, misalkan kita ingin mendapatkan juara kelas. Lalu untuk mendapatkan juara kelas tersebut, apa saja yang harus kita lakukan? Nah, ada 4 step yang harus dilakukan. Layaknya anak tangga, untuk mendapatkan
yang kita inginkan atau tujuan yang kita impikan, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu vision. Vision yaitu visi dari teman-teman. Visi teman-teman apa? Lalu selanjutnya yaitu goal. Goal adalah tujuan dari teman-teman. Selanjutnya yaitu strategi, yaitu strategi teman-teman untuk mendapatkan tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu action, yaitu aksi teman-teman atau tindakan teman-teman untuk mendapatkan tujuan tersebut. Misalkan karena ingin mendapatkan juara kelas, yang harus teman-teman lakukan yaitu rajin belajar, lalu rajin latihan soal, tidak lupa berdoa, dan melakukan hal-hal yang akan mendukung atau mendorong teman-teman untuk mencapai tahap sukses. Dan yang tahap terakhir tadi yaitu sukses. Setelah teman-teman melakukan tahapan-tahapan atau step-step untuk mencapai keinginan teman-teman, maka hasil akhirnya adalah sukses. Itu adalah salah satu contoh saja. Teman-teman dapat membuat visi teman-teman dalam jangka 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Tujuannya apa? Yaitu agar visi dari teman-teman lebih terarah, terus lebih jelas, atau teman-teman lebih tahu apa-apa saja yang harus teman-teman lakukan untuk mencapai tujuan teman-teman untuk kedepannya atau beberapa tahun ke depan. Dan untuk mencapai tahap sukses tersebut harus diiringi dengan usaha dalam mewujudkannya. Teman-teman dapat membuatnya dalam kertas atau hal-hal yang bisa mengingatkan teman-teman untuk mencapai tujuan teman-teman. Misalkan dibuat dalam kertas, lalu bisa ditempel di dinding atau di tempat-tempat yang mungkin bisa teman-teman lihat setiap hari. Salah satu contoh kertas life plan yang bisa teman-teman tiru yaitu salah satunya di sini. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai pentingnya visi dan misi untuk masa depan. Kita sebagai generasi muda Indonesia sangat penting untuk mengetahui visi, misi, serta rencana ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.